Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai visi dan misi dari pendidikan inklusi. Kita semua tahu bahwasannya dalam mendirikan sekolah inklusi tentunya harus ada visi dan misi yang harus dicapai. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai visi dan misi pendidikan inklusi, kita akan mengenal apa itu visi dan apa itu misi terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya lebih lanjut. Jadi, visi merupakan tujuan atau arah utama. Jadi, sudah bisa dikatakan bahwa misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan mencapai visi tersebut. Nah, mengapa sih visi dan misi itu harus ada? Jadi, visi dan misi memberikan titik fokus yang membantu menyelaraskan setiap orang dengan organisasi, sehingga memastikan bahwa setiap orang bekerja menuju satu tujuan. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam organisasi ataupun lembaga atau instansi. Nah, itulah sedikit materi mengenai apa itu visi dan apa itu misi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai visi dan misi dari pendidikan inklusi. Adapun visi dari pendidikan inklusi ini yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, yang adil berupa kesetaraan dalam bidang pendidikan khusus, yang berkarakter peduli, amanah, dan inovatif. Jadi, visi dari pendidikan inklusi ini sendiri yaitu untuk mendukung pencapaian tujuan belajar maupun pengembangan dirinya, serta menyiapkan anak berkebutuhan khusus tampil terampil dalam kehidupan sebagai bagian dari komunitas. Selanjutnya, bagaimana sih caranya agar visi tersebut dapat tercapai? Nah, tentunya harus memiliki suatu proses atau tahapan. Jadi, proses atau tahapan di sini seperti yang kita jelaskan tadi di atas yaitu misi. Ada beberapa misi yang akan dicapai dalam mewujudkan visi. Nah, yang pertama, meningkatkan suasana akademik dan non-akademik yang kondusif dan inklusif untuk mencapai kompetensi pendidik-pendidikan khusus. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung bagi pemenuhan anak berkebutuhan khusus atau ABK, sehingga memungkinkan mereka untuk dapat mengembangkan keunikan potensinya secara maksimal. Yang ketiga, mengembangkan kurikulum sesuai dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang aksesibel bagi siswa disabilitas. Yang kelima, meningkatkan pendidikan inklusif yang efektif, fleksibel, dan tanggap terhadap keanekaragaman, gaya dan kecepatan belajar serta kepedulian ABK. Dan yang terakhir, mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Nah, inilah beberapa misi atau proses yang akan dilakukan agar visi tersebut dapat tercapai. Nah, setelah kita memahami tentang visi dan misi dari pendidikan inklusi, selanjutnya kita akan membahas mengenai tujuan dari pendidikan inklusi. Apa sih tujuan dari pendidikan inklusi itu? Nah, tujuan dari pendidikan inklusi ini adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk memperoleh kecerdasan yang bermutu, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik. Pendidikan inklusi mempercayai bahwa semua anak berhak mendapatkan pelayanan pendidikan yang baik sesuai dengan usia dan perkembangannya, tanpa memandang derajat, kondisi ekonomi, maupun kelainannya.
Jadi penting bagi guru untuk menyadari bahwa di sekolah mereka dapat membuat penyesuaian pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, manakala mereka memiliki pandangan pendidikan yang komprehensif yang terpusat pada anak berkebutuhan khusus. Nah, meskipun mungkin masih memerlukan pelatihan tentang metode atau strategi khusus yang diterapkan di sekolah. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi pemberian layanan kepada anak berkebutuhan khusus sesuai dengan luasnya spektrum kebutuhan belajar anak. Walaupun layanan pendidikan mengakomodasikan kebutuhan semua anak, tetapi ada penekanan terhadap anak-anak yang mungkin mempunyai resiko termarginalisasi atau terkucilkan dari pergaulan antar siswa, serta mereka yang mempunyai prestasi di bawah rata-rata. Nah, penanganan ini hendaknya dimulai dengan identifikasi dari asesmen yang tepat, modifikasi baik terhadap isi, pendekatan, serta evaluasi dalam proses belajar dan mengaktifkan dan membangun persepsi yang sama antara guru dan anak bahwa keragaman bukan suatu masalah, tetapi bahkan suatu aset yang harus dikembangkan. Baik, adapun materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu konsep pendidikan inklusi di sekolah dasar. Konsep-konsep utama pendidikan inklusif. Keberhasilan pendidikan inklusif harus memandang beberapa aspek utama yang dapat menunjang pencapaian pendidikan inklusif. Konsep utama dalam praktik pendidikan inklusif mencakup tentang dibangunnya sistem pendidikan yang menyeluruh, peran serta stakeholder, proses dan sumber daya dimiliki. Konsep utama pendidikan inklusif yang dikemukakan oleh STAPS 2002 mencakup beberapa hal berikut. Adapun konsep yang pertama yaitu konsep tentang anak, mencakup tentang semua anak berhak mendapat pendidikan dalam komunikasinya sendiri. Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan belajar. Semua anak membutuhkan dukungan untuk belajar dan pengajaran yang terfokus pada anak sangat bermanfaat bagi semua anak. Konsep yang kedua yaitu tentang sistem pendidikan dan persekolahan, mencakup tentang pendidikan lebih luas daripada persekolahan formal, sistem pendidikan yang fleksibel dan responsif, lingkungan pendidikan yang memupuk kemampuan dan ramah, peningkatan mutu sekolah-sekolah yang efektif, dan pendekatan sekolah yang menyeluruh dan kolaborasi antar mitra. Konsep yang ketiga tentang keberagaman dan diskriminasi, mencakup tentang memberantas diskriminasi dan tekanan untuk mempraktikkan inklusi, merespon atau merangkul keberagaman sebagai sumber kekuatan, bukan masalah. Pendidikan inklusif mempersiapkan siswa yang menghargai dan menghormati perbedaan. Konsep yang keempat yaitu tentang proses untuk mempromosikan inklusif, mencakup mengidentifikasi dan mengatasi hambatan inklusif, meningkatkan partisipasi nyata bagi semua orang, kolaborasi dan kemitraan, dan metodologi partisipatori, penelitian tindakan, dan penelitian kolaboratif. Nah, adapun konsep yang terakhir yaitu tentang sumber daya yang mencakup tentang membuka jalan ke sumber daya setempat, redistribusi sumber daya yang ada, memandang orang, anak, orang tua, guru, anggota kelompok termarginalisasi dan lain-lainnya sebagai sumber daya utama. Dan yang terakhir yaitu sumber daya yang tepat yang terdapat di dalam sekolah dan pada tingkat lokal dibutuhkan untuk berbagai anak, misalnya braille atau alat Einstein. Baik, selanjutnya kurikulum pendidikan inklusi di sekolah dasar. Jadi kurikulum adalah petunjuk atau pedoman bagi guru untuk dapat mengukur prestasi belajar bagi siswa yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh guru kepada peserta didik. Kurikulum inklusi yang telah dirancang oleh guru harus dapat dilaksanakan oleh guru, mencakup tujuan, isi, bahan pembelajaran, cara melaksanakannya, serta penilaian yang telah dirancang oleh guru sebelum pembelajaran dilaksanakan di kelas. Melalui kurikulum inklusi yang ramah dengan siswa, tujuannya adalah untuk mengembangkan pengalaman belajar siswa, termasuk perkembangan pribadi siswa, baik pada kegiatan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Adapun definisi dari kurikulum pendidikan inklusi berdasarkan Undang-Undang
Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Disebutkan di dalamnya bahwa kurikulum pada dasarnya merupakan rencana peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan siswa. Secara umum dapat dijelaskan bahwa amanat kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan nasional yang dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi maupun potensi daerah maupun satuan pendidikan dan siswa. Adapun acuan kurikulum pendidikan inklusi didasarkan pada pemberian serangkaian pengalaman dalam kehidupan sekolah yang tidak hanya mempelajari tentang apa yang dipelajari, tetapi bagaimana dan di mana dipelajari. Selain itu, semua hambatan yang bertujuan untuk dapat mengakses dan berpartisipasi dalam rangka mencapai hasil pembelajaran harus tersebar pada isi kurikulum. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pertimbangan khusus yang harus dipikirkan, seperti interaksi antar siswa dan semua anggota komunitas sekolah, struktur organisasi sekolah, materi kurikulum, pengalaman di dalam dan di luar kelas, peraturan ruang kelas, kegiatan ekstrakurikuler maupun pembelajaran tertentu lainnya. Adapun pendapat lain yang diungkapkan oleh Salamanca Statement 1994 mengenai kurikulum inklusi sebagai berikut. Kurikulum inklusi harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, sekolah harus memberikan kesempatan kurikuler sesuai dengan kemampuan dan minat anak-anak yang berbeda. Yang kedua, anak-anak dengan kebutuhan khusus harus menerima dukungan pembelajaran tambahan dalam konteks kurikulum reguler, bukan kurikulum yang berbeda. Prinsip harus memberikan semua anak dengan pendidikan yang sama, serta memberikan bantuan tambahan atau dukungan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Adapun model kurikulum inklusi yang digunakan di Indonesia berdasarkan panduan Kementerian dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2011 sebagai berikut. Yang pertama, model ekskalasi digunakan untuk siswa cerdas istimewa dan bakat istimewa dengan menggunakan kurikulum standar nasional yang dinaikkan tingkat kualifikasi sesuai dengan tuntutan potensi dengan tingkatan kesukaran dinaikkan dan diperluas. Yang kedua, model duplikasi meniru atau menggandakan, yaitu pengembangan kurikulum bagi siswa berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum standar nasional yang sama dengan siswa reguler pada umumnya, baik tujuan, isi, proses maupun evaluasi. Yang ketiga, model modifikasi mengubah kurikulum standar nasional bagi siswa berkebutuhan khusus untuk disesuaikan dengan kemampuan siswa berkebutuhan khusus, baik tujuan, materi, proses maupun evaluasi. Yang keempat, model substitusi mengganti isi kurikulum standar nasional dengan materi yang lain. Yang kelima, model homoisi menghilangkan sebagian atau keseluruhan isi kurikulum standar nasional karena tidak mungkin diberikan kepada siswa yang berkebutuhan khusus. Hal ini karena sebagian atau keseluruhan kurikulum standar nasional tidak diberikan kepada siswa berkebutuhan khusus karena sulit atau tidak sesuai. Yang keenam, kurikulum khususan. Kurikulum ini dibuat sesuai dengan kebutuhan khusus siswa ABK untuk mengatasi kelainan tertentu yang perlu dikembangkan, seperti baca tulis, orientasi mobilitas, bina diri, bina komunikasi, okupasi, dan lain-lain. Saya akan membacakan materi terakhir, yaitu fasilitas pendidikan inklusi. Sekolah inklusi dapat dimulai dari jenjang pendidikan kelompok bermain, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Jumlah sekolah inklusi masih sedikit,
Hal ini disebabkan karena untuk menyelenggarakan sekolah inklusi, sekolah harus menyediakan pedagog yang mengetahui dan memahami pendidikan anak berkebutuhan khusus, alat peraga pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, dan ruang-ruang khusus yang diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus. Sampai dengan saat ini, Dinas Pendidikan belum mengeluarkan pedoman tentang standar fasilitas ruang untuk sekolah inklusi, namun hanya mempunyai standar fasilitas ruang untuk sekolah umum. Selanjutnya yaitu pengembangan program pendidikan inklusi di sekolah dasar. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada setting inklusi secara umum sama dengan pelaksanaan kegiatan pelajaran di kelas umum. Namun demikian, karena di dalam setting inklusi terdapat peserta didik yang sangat heterogen, maka dalam kegiatan pembelajarannya di samping penerapkan prinsip-prinsip umum juga harus mengimplementasikan prinsip-prinsip khusus sesuai dengan kelainan peserta didik. Program pendidikan inklusi sudah diterapkan berorientasi terhadap pelayanan kepada anak, sehingga kebutuhan setiap anak terpenuhi. Program pendidikan inklusi tidak hanya diterapkan pada anak yang memiliki kebutuhan khusus, tetapi untuk semua anak, karena pada dasarnya setiap anak memiliki karakteristik, keunikan, dan keberagaman secara alamiah sudah ada pada diri anak. Karakteristik setiap anak ini yang harus difasilitasi dalam semua jenjang pendidikan pada umumnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu, baik yang mengalami kelainan fisik, mental, emosional, intelektual, memiliki bakat istimewa, dan yang tinggal di daerah terpencil. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.